Om Swastiastu, perkenalkan saya Anak Agung Rasatya Pranata, Dokter Muda Sastra Radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tinjauan pustaka dengan judul Inflammatory Bowel Disease, di mana video kali ini dibuat dalam rangka menjalani kepaniteraan klinik madya pada Sastra Radiologi Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar. Sebagai pendahuluan, di mana Inflammatory Bowel Disease telah menjadi masalah kesehatan global dengan angka insidensi yang terus meningkat. Memiliki definisi yaitu penyakit kronik idiopatik pada saluran gastrointestinal yang terdiri dari dua gangguan usus yang berbeda namun berhubungan satu sama lainnya. Kedua penyakit gangguan usus itu yaitu Crohn's disease dan juga ulcerative colitis. Di mana IBD sendiri diperkirakan di dunia 3 juta orang menderita penyakit tersebut. Dan di Amerika Utara diperkirakan 249 dari 100.000 penduduk mengalaminya, sedangkan di Eropa diperkirakan 505 dari 100.000 penduduk mengalami IBD. Pada pendiagnosisan IBD tersendiri meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, tes laboratorium, imaging, dan juga evaluasi endoskopi. Namun pada kesempatan kali ini akan lebih banyak membahas mengenai imaging, karena imaging tersebut memiliki peran penting dalam memonitoring perjalanan penyakit, mengetahui keterlibatan usus halus, dan mengidentifikasi komplikasi serta dalam penentuan terapi pada pasien. Yang kedua itu tinjauan pustaka. Yang pertama adalah anatomi. Yang pertama adalah mengenai usus halus, di mana panjang dari usus halus bervariasi pada setiap individunya, biasanya berkisar antara 3 hingga 10 meter. Usus halus sendiri dibagi menjadi duodenum, jejunum, dan ileum. Yang pertama adalah duodenum. Duodenum secara anatomi dibagi menjadi 4 bagian dan memiliki bentuk melengkung seperti huruf C yang terletak di sekitar kepala pankreas. Duodenum memanjang dari pylorus hingga flexura duodenal jejunal, dan titik tersebut ditandai dengan ligamentum of Treitz. Duodenum memiliki fungsi absorpsi yang sangat kecil dan berperan utamanya untuk menetralisir asam yang terbawa oleh lambung. Selanjutnya adalah jejunum dan ileum, di mana bagian setengah ke atas dari usus halus disebut dengan jejunum dan sisanya disebut dengan ileum. Tidak terdapat perbedaan yang jelas antara keduanya, namun karakteristik dari usus halus berubah semakin ke distal atau semakin ke sekum. Jejunum memiliki dinding yang lebih tebal karena terdapat lipatan sirkular dari mukosa yang besar dan tebal. Pada bagian proksimal memiliki diameter yang lebih besar daripada bagian distal, dan jejunum cenderung terletak ke arah rego umbilikal dari abdomen, sedangkan ileum lebih ke hipogastrium dan juga pelvis. Yang kedua itu mengenai usus besar. Yang pertama adalah kolon. Kolon kanan itu sekum dan ascending kolon memiliki peran dalam absorpsi air dan juga elektrolit serta fermentasi gula yang tidak dicerna. Sedangkan kolon kiri yaitu descending kolon, sigmoid kolon, dan juga rectum berperan dalam penyimpanan dan pengeluaran feses. Kolorektal sendiri dapat mengalami suatu keganasan, terutama terjadi pada bagian hati dikarenakan posisinya. Untuk rectum memiliki panjang yang kurang lebih 12 cm dan perpanjangan dari gabungan taenia dan juga puberectalis ring. Rectum sendiri diselimuti oleh peritoneum pada bagian depan dan pada kedua sisinya, serta pada dinding anterior. Peritoneum direfleksikan secara lateral dari rektum membentuk fossa perirektal dan juga anterior. Sepertiga bagian bawah peritoneum tidak diselimuti dan dikenal dengan ampula rektal. Selanjutnya mengenai definisi dari inflammatory bowel disease, merupakan episode berulang dari inflamasi pada saluran cerna yang disebabkan oleh respon imun yang abnormal kepada mikroflora usus. IBD sendiri dibagi menjadi ulcerative colitis dan juga Crohn's disease. Ulcerative colitis merupakan inflamasi diffuse pada mukosa usus. Yang paling sering mengenai rektum disebut dengan proctitis, namun dapat memanjang sampai sigmoid itu disebut proctosigmoiditis. Di luar sigmoid disebut distal ulcerative colitis atau termasuk dalam seluruh kolon hingga ke sekum yang disebut dengan pancolitis. Yang kedua itu Crohn's disease yang merupakan hasil dari ulcerasi transmular dari beberapa banyaknya saluran cerna yang terlibat, paling sering mengenai ileum terminal dan juga kolon. Kedua penyakit ini diklasifikasikan berdasarkan ekstensinya yang dibagi menjadi mild, moderate, dan severe, serta dari lokasinya. Untuk epidemiologinya tersendiri, pada ulcerative colitis di Amerika Utara diberikan 2,2 sampai 19,2 kasus terjadi pada 100.000 penduduk. Sedangkan di Indonesia, penelitian dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta pada tahun 1991 sampai 1995 menemukan prevalensinya sekitar 2,5% dan kejadian pada pria dan wanita hampir sebanding.
Namun pada distribusinya terdapat distribusi bimodal, yaitu paling banyak terjadi pada usia 15-25 tahun dan diiringi hampir sebanding pada usia 55-65 tahun. Pada penelitian yang lebih baru di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar tahun 2010-2014, ditemukan prevalensi dari ulcerative colitis sebesar 8,2%. Untuk penyakit Crohn disease di Amerika Utara diperkirakan 3,1-20,2 kasus per 200.000 penduduk. Namun untuk data di Indonesia sendiri masih sangat minim dan prevalensinya hanyalah berdasarkan data endoskopi awal tahun 2008 di seluruh rumah sakit di Indonesia yang berkisar antara 1-3,3%. Selanjutnya itu etiologi dan patogenesis dari IBD. Penyebab utama dari terjadinya IBD masih belum diketahui sepenuhnya. Namun studi terkini dari beberapa ahli menyebutkan etiologi dan patogenesisnya berdasarkan genetik, lingkungan, faktor mikroba, dan juga faktor imunologi. Yang pertama itu genetik, di mana dalam beberapa dekade terakhir telah terjadi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai hubungan genetik dengan kejadian IBD. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi analisis DNA dan juga sequencing serta adanya database multinasional. Studi terbaru mengenai IBD menemukan keterlibatan gen Loki hingga 163 dan 110 diantaranya berhubungan dengan ulcerative colitis dan juga Crohn disease. 30 spesifik untuk Crohn disease dan 23 spesifik untuk ulcerative colitis. Perkembangan penggunaan GWS dan SNPS memiliki hubungan yang signifikan dengan IBD dan juga gen IL-23R. Gen tersebut mengkode subunit dari reseptor proinflamasi sitokin interleukin 23 yang merupakan sebuah peptid yang berperan dalam generasi sel TH17. Dan terdapat gen-gen lain yang juga berperan dalam kejadian IBD, yaitu gen Loki IL-23R, IL-12B, dan lain-lainnya. Serta gen lainnya itu gen CART9, IL-1R2, dan lainnya. Yang kedua itu faktor lingkungan, di mana pada faktor lingkungan beberapa ahli menemukan terdapat hubungan antara merokok, pola makan, obat-obatan, geografi, stres sosial, dan psikologis terhadap kejadian IBD. Di mana penelitian yang paling banyak yaitu mengenai tentang rokok. Merokok sendiri ditemukan memiliki efek proteksi pada perokok berat, di mana menyebabkan kejadian ulcerative colitis yang lebih rendah daripada populasi lainnya. Sedangkan pada Crohn disease, merokok meningkatkan risiko terjadinya IBD. Yang kedua itu asupan dari makanan ataupun vitamin. Yang diketahui adalah asupan vitamin D memiliki peran dalam menyebabkan IBD ini tersendiri. Salah satu penelitian pada model tikus ditemukan pada defisiensi vitamin B dihubungkan dengan peningkatan dekstran sodium sulfat indus colitis dan juga suplementasi amil urat yang dapat memperbaiki keparahan dan peradangan dari usus itu sendiri. Selain itu, penggunaan aspirin dan juga NSAID juga dapat mempengaruhi saluran cerna. Namun, bukti jelas keduanya yang mempengaruhi kejadian IBD belum banyak dipelajari. Penelitian dari Ananta Krishnan menemukan tidak adanya hubungan antara dosis, durasi, ataupun frekuensi dari penggunaan aspirin sebagai risiko Crohn disease. Namun, pada dosis tinggi, penggunaan lama dan frekuensi tinggi penggunaan NSAID dihubungkan dengan peningkatan risiko penyakit ulcerative colitis dan juga Crohn disease. Terdapat pula studi terbaru di mana penggunaan antibiotik dalam 1 tahun pertama kehidupan mempengaruhi kejadian IBD pada anak-anak dibandingkan dengan subjek kontrol. Yang ketiga adalah faktor mikroba, di mana pada setiap individu biasanya memiliki 160 spesies mikroba dan terdapat 1150 spesies bakteri yang diketahui dalam usus manusia. Studi terbaru menemukan flora usus pada Crohn disease dan ulcerative colitis, baik pada kasus inflamasi maupun inflamasi, serta menemukan penurunan signifikan dan biodiversitas pada mikrobiom feses pada kasus IBD dibandingkan pada pasien sehat lainnya. Penelitian lain menemukan mikrobiota pada pasien IBD lebih tidak stabil dibandingkan pada orang sehat. Selanjutnya itu faktor imunologi, di mana imunologi tersendiri ada imunitas innate dan juga imunitas adaptif. Yang pertama itu imunitas innate, di mana imunitas innate ini merupakan lini pertama pertahanan tubuh terhadap patogen. Imunitas ini diinisiasi dengan rekognisi antigen mikrobial yang dimediasi oleh TLRS pada permukaan sel dan Lot-like reseptor pada sitoplasma. Studi terbaru menemukan
perilaku sel yang memediasi imunitas innate dan ekspresi, serta fungsi TLR dan fan node berperan dalam kejadian IBD. Dan terdapat pula studi di Inggris yang menunjukkan akumulasi mukosa neutrofil dan produksi IL-1 beta dan IL-8 sebagai respon kepada trauma yang menurun pada pasien kronisis namun tidak pada pasien ulceratif colitis. GWAS menyebutkan mutasi NOT2 sangat berhubungan dengan kronisis yang menstimulasi kemampuan usus yang rusak untuk merespon kepada LPS dan kerusakan ini mengarah pada IBD. Selanjutnya itu imunitas adaptif. Sebagai respon pada sistem imunitas innate, imunitas adaptif sangatlah spesifik, di mana imunitas ini membutuhkan beberapa hari untuk merespon dan bergantung pada tipe serta jumlah sel T, sel TH1 yang diinduksi oleh IL-12 yang memproduksi IFN gamma sehingga sel TH2 mengeluarkan IL-4, IL-5, dan IL-13. Respon abnormal dari sistem imun TH1 dikarenakan inflamasi usus pada Crohn disease dan diketahui mukosa sel T pada pasien Crohn disease memproduksi lebih banyak IL-2 dan IFN gamma daripada sel T pada pasien ulcerative colitis ataupun pasien kontrol. Pada pasien ulcerative colitis, sel atipikal NKT mengeluarkan sitokin TH2 serta IL-12 lebih banyak daripada sel T pada pasien kontrol ataupun pasien Crohn disease. Sehingga Crohn disease dikarakteristikkan dengan respon imun TH1, sedangkan ulcerative colitis dengan TH2 mediated disease. Selanjutnya mengenai manifestasi klinis dari IBD, di mana pada pasien ulcerative colitis biasanya terdapat diare berdarah dengan atau tanpa mukus. Pasien juga dapat merasakan tenesmus, yaitu sensasi tidak komplitnya evakuasi, dan terdapat nyeri perut. Pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan nyeri perut pada kuadran kiri bawah atau kiri atas. Dan juga terdapat tanda akut abdomen seperti guarding, rebound, tenderness atau perkusi tenderness, dan tanda toxic megacolon. Pada Crohn disease, gejalanya sangat bergantung pada regio gastrointestinal yang terlibat. Manifestasinya tergantung dari etiologi dan juga inflamasi, pembentukan fistula, dan juga struktur. Gejalanya biasanya nyeri pada kuadran kanan bawah yang kompleks, penurunan berat badan, diare tidak berdarah yang menandakan Crohn disease flare up, pembentukan fistula yang dapat mengakibatkan fekal uria, prematuria, dan fistula rektovaginal. Massa di kuadran kanan bawah dapat mengindikasikan adanya abses. Dengan pada anak-anak dapat terjadi retardasi dan penghambatan pada maturitas seksualnya. Secara umum, berdasarkan lokasinya, Crohn disease dan juga ulcerative colitis, pada GI tract bagian atas, Crohn disease sangat jarang, ulcerative colitis tidak pernah. Pada usus distal, Crohn disease sangat umum, ulcerative colitis tidak pernah. Sedangkan pada kolon, Crohn disease sangat umum terjadi, sedangkan ulcerative colitis selalu terjadi pada kolon. Pada rektum, jarang terjadi Crohn disease, dan pada ulcerative colitis tidak pernah. Selanjutnya ada diagnosis dari inflammatory bowel disease, di mana diagnosis tersebut dibagi menjadi temuan klinis, tes laboratorium, imaging, dan biopsi endoskopi. Temuan hematologi yang dapat berupa anemia mikrositik, leukositosis, dan juga trombositosis. Marker inflamasi seperti eritrosit, sedimentation rate, dan juga HSCRP dapat meningkat. Pemeriksaan darah lengkap akan membantu mengevaluasi anemia, leukositosis, dan juga albumin. Fecal calciprotein juga dapat digunakan sebagai marker inflamasi usus. Tingkat sitoplasmis perinuklear antineutrofil dan anti-Saccharomyces cerevisiae antibodi dapat meningkat pada Crohn disease, dan akhirnya pemeriksaan antigen harus dilakukan untuk melihat parasitnya. Pada video kali ini akan lebih membahas mengenai imaging, yaitu imaging tersebut terdapat 4, yaitu yang pertama SBFT, CTE, MRI, dan US. Berdasarkan kegunaannya, semuanya dapat digunakan, namun pada MRE biasanya pada IBD dengan komplikasi, pada CTE biasanya digunakan jika MRI tidak tersedia, dan ultrasound biasanya digunakan pada screening pada IBD dengan kecurigaan rendah dan juga monitoring progresivitas penyakit. Untuk ukuran radiasi tersendiri, yang menggunakan radiasi hanyalah SBFT dan juga CTE, di mana radiasinya berkisar SBFT pada anak 2 MSP, dewasa 5 MSP, sedangkan CTE pada anak 3-16 MSP, dewasa 5-20 MSP. Berdasarkan durasinya, pengerjaan ultrasound merupakan yang paling cepat, dan juga SBFT dan MRE membutuhkan waktu yang lebih lama. Dalam hal sedasi pada anak, yang menggunakan hanyalah MRE, namun hal tersebut bergantung pada protokol masing-masing rumah sakit dalam pelaksanaan imaging MRE-nya tersebut.
Untuk biaya yang paling mahal adalah MRE dan yang paling murah adalah SBFT dan juga ultrasound. Semua teknik imaging ini menggunakan kontras yang biasanya meminum kontras 1 hingga 2 liter. Untuk sensitivitas tersendiri, sensitivitas tertinggi dimiliki oleh MRE dan juga US. Sedangkan pada spesifisitas tertinggi dimiliki oleh SBFT, namun rentangannya sangat rendah dari 67% sampai 100%, sedangkan modalitas imaging lainnya memiliki spesifitas di atas 90%. Yang pertama itu fluoroscopic small bowel follow-through, di mana imaging ini dilakukan dengan meminum kontras barium dengan foto X-ray yang serial. Kontras masuk melalui usus halus ke dalam sekum. SBFT ini dapat memberikan gambaran anatomi luminal usus halus dengan mengevaluasi struktur atau penebalan dinding, namun secara umum tidak memberikan gambaran mengenai inflamasi yang terjadi. Secara keseluruhan, teknik ini merupakan imaging yang memiliki peran dalam identifikasi inflamasi usus halus dengan harga yang murah dan mudah untuk dilakukan, namun memiliki paparan risiko radiasi dan imaging lanjutan untuk mendeteksi komplikasi ekstraintestinal. Inilah contoh dari pengambilan gambar SBFT pada 2 pasien dengan Crohn disease, di mana pada foto A dan B menunjukkan irregularitas dan penyempitan terminal dari ileus. Selanjutnya itu CTE, di mana CTE merupakan modifikasi dari CT untuk evaluasi yang lebih baik pada usus halus pada Crohn disease. Pada CTE ini, pasien diminta untuk meminum 1-2 netralova atau campuran kontras oral, densitas rendah, dan mendapat kontras melalui IV selama imaging dikerjakan untuk optimalisasi dari distensi luminal dan menilai dinding usus. CTE sampai sekarang masih menjadi imaging untuk diagnosis IBD, memonitor progresivitas penyakit, dan identifikasi komplikasi. Walaupun terdapat paparan radiasi ion, CTE digunakan terbatas pada situasi emergensi dan bila MRE tidak tersedia. Inilah contoh foto dari CT, di mana inilah foto CT aksial dari pelvis pada remaja laki-laki dengan Crohn disease yang memperlihatkan penebalan dinding usus dari usus halus distal dan peningkatan mukosa yang terlihat pada tanda panah dan terdapat cairan bebas di sekitarnya. Pada CTE sendiri, temuannya yang dapat dilihat adalah penebalan dinding usus, di mana penebalan dinding usus bermakna bila penebalannya terjadi lebih dari 3 mm pada lengkung distensi. Yang kedua itu mural hyperenhancement, di mana terjadi peningkatan segmental yang berlebih dari lengkung adjacent. Terdapat tanda COMSIGN, yaitu pembengkakan pada fasa rekta. Terdapat double hollow appearance, yaitu lapisan usus juxtaposition dengan atenuasi yang bervariasi. Terjadi peningkatan mukosa, submukosa, hipodens, dan juga serosa hiperemi. Selanjutnya ada craving fat, yaitu hipertrofi lemak subserosal yang mengelilingi segmen usus dan mengisolasinya dari lengkung lainnya. Dapat terjadi lymphadenopati, yaitu pembesaran nodul mesentrik di dekat lengkung yang terlibat IBD. Terdapat juga fistula, itu tampak tram track, adalah peningkatan struktur linear yang menghubungkan lengkung usus dengan lainnya, disebut dengan fistula anterolateral. Jika berhubungan dengan kulit disebut enterocutaneous, atau dengan sistem organ lainnya dapat terjadi enterovaginal atau enterovesikular. Dapat juga ditemukan abses, yaitu massa dengan tingkat densitas rendah dikelilingi densitas periheral yang lebih tinggi. Terdapat penyebaran gas dan air fluid level dalam massa tersebut. Temuan lainnya adalah stenosis, yaitu penyempitan lumen dengan penebalan dinding usus serta dilatasi dari segmen prestenotik. Imaging yang ketiga yaitu MRE, di mana MRE telah menjadi modalitas imaging cross-seksional yang digunakan untuk diagnosis awal IBD dan juga memonitoring progresivitas penyakit. Pada modalitas ini, pasien diminta untuk meminum 1-2 liter kontras hiperosmoral untuk mendistensi lumen usus. Tanda dari IBD aktif yang dapat dilihat pada MRE yaitu penebalan dinding usus, peningkatan sinyal T2 dinding usus, hiperemia pada dinding usus, dan juga lemak yang merayap. MRE sekarang direkomendasikan dalam mendiagnosis IBD pada anak-anak, memonitoring progres penyakit pada anak dan juga dewasa, serta evaluasi penyakit perianal di antara anak dan dewasa. MRE juga diketahui dapat mendeteksi remisi endoskopi dengan akurasi 83% dan penyembuhan okulus aptus dengan akurasi 90% pada studi prospektif multicenter. Inilah gambaran MRE, di mana pada pelvis dewasa dengan Crohn disease aktif, foto T2 wake pada gambar A menunjukkan cairan bebas dan juga penebalan dinding usus.
Pada foto B itu foto T1 weighted dengan kontras menunjukkan peningkatan vaskularitas dari usus dan juga peningkatan vaskularitas dari mesentrik. Model terakhir yaitu ultrasound, di mana ultrasound transabdominal merupakan teknik yang sudah diketahui untuk evaluasi IBD pada anak-anak dan dewasa. Teknik ini dominan digunakan di Eropa dan mulai digunakan di Amerika Utara. Yang terbaru dari teknik ini adalah intraluminal contrast enhanced ultrasound atau disebut dengan SICUS yang telah digunakan dan terdapat peningkatan visualisasi dari usus yang terlihat. Bukti sonografi dari IBD aktif seperti penebalan dinding usus lebih dari 3 mm dan hiperemi dari dinding usus yang dapat terlihat pada ultrasound. SICUS memiliki akurasi yang sempurna dalam diagnosis komplikasi dari Crohn disease seperti struktur, abses, serta fistula dibandingkan temuan pada pembedahan. Ultrasound membutuhkan biaya yang lebih rendah, berakurasi tinggi dalam deteksi inflamasi usus dan tidak memerlukan radiasi ion ataupun sedasi. Ultrasound ini menguntungkan pada populasi anak-anak dan dapat memonitoring progresivitas penyakit secara berkala. Namun pada penggunaan ultrasound diperlukan operator yang berpengalaman, dan inilah yang mempengaruhi penggunaannya pada daerah-daerah lainnya. Adalah contoh ultrasound transabdominal pada anak laki-laki berusia 12 tahun dengan Crohn disease memperlihatkan penebalan dinding usus pada ilium terminal. Selanjutnya adalah tata laksana dari IBD. Tata laksana dari IBD tersebut ada yang disebut dengan stepwise, di mana langkah pertama adalah dengan terapi farmakologi untuk IBD, yaitu aminosalisilat. Jika pasien tidak merespon dengan pemberian aminosalisilat, dapat dilanjutkan ke langkah kedua yang diberikan tambahan kortikosteroid, di mana kortikosteroid tersebut dapat menurunkan inflamasi, dan ketika hasilnya sudah terlihat, maka dosis dapat di-tapering off. Langkah ketiga, jika gagal, itu penggunaan agen immunomodifying seperti agen TNF-alpha. Agen ini digunakan ketika pasien tidak merespon dengan kortikosteroid, steroid dibutuhkan untuk jangka waktu yang lebih panjang, atau steroid tidak dapat di-tapering off karena terjadinya rekurensi. Akhir-akhir ini, pendekatan dengan cara step down juga digunakan pada pasien dengan resiko tinggi atau pada tingkatan severe. Hal ini termasuk mengenalkan langkah tata laksana yang lebih tinggi seperti pemegang agen TNF-alpha dengan deeskalasi cepat ketika respon terapi terlihat. Pendekatan step down meningkatkan keberhasilan dan mencegah komplikasi pada pasien dengan risiko tinggi ataupun tingkat severe. Selanjutnya itu langkah keempat, yaitu dengan agen clinical trial. Pada agen ini cenderung untuk digunakan pada suatu penyakit. Agen tersebut hanya bekerja pada UC ataupun hanya bekerja pada Crohn disease. Contoh dari agen ini adalah thalidomide dan juga interleukin 11 untuk Crohn disease, butirat enema, nikotin patch, dan heparin untuk ulcerative colitis. Namun, terdapat banyak kontraindikasi pada penggunaan agen clinical trial ini, seperti efek samping yang serius yang dihubungkan dengan penggunaan agen ini. Komplikasi yang terdapat pada IBD dibagi menjadi intestinal dan juga ekstraintestinal. Pada intestinal, dapat terjadi pendarahan, struktur, perforasi usus, fistula anal, abses pelvis ataupun perirektal, toksik megakolon, dan juga kolangiokarsinoma, serta kanker usus. Pada ekstraintestinal, terjadi osteoporosis, DVT, anemia, batu empedu, primary sclerosing cholangitis, ulcus aptus, dan juga arteritis. Untuk prognosisnya tersendiri, prognosis dari Crohn disease dan ulcerative colitis bergantung pada penyebaran penyakit dan juga respon terapi. Pemeriksaan laktoferin pada tinja dan kalsium protein berguna untuk menilai rekurensi postoperatif dari Crohn disease, dan studi lain menyebutkan teknik tersebut juga bisa memprediksi flare-up di waktu yang akan datang. Namun, pasien dengan IBD cenderung memiliki angka mortalitas yang lebih tinggi daripada populasi umum. Penyebab kematian tersebut adalah penyakit primer seperti infeksi dan juga penyakit pada respirasi. Penyakit jantung dikatakan bukan merupakan faktor risiko kematian pada IBD, dan akhirnya morbiditas psikologikal sangat tinggi pada pasien IBD dan dengan kualitas hidup yang buruk. Keberlangsungan hidup untuk displasia sangatlah kritis pada pasien ulcerative colitis. Risiko terjadi kanker kolorektal pada 30% pasien yang mengidap penyakit ini lebih dari 30 tahun lamanya. Dan manifestasi ekstraintestinal dari kolangtis sclerosing primer menyebabkan kegagalan fungsi hati. Sebagai simpulan, di mana inflammatory bowel disease merupakan episode berulang dari inflamasi pada saluran cerna yang disebabkan oleh respon imun yang abnormal kepada mikroflora usus. IBD tersebut meliputi dua jenis penyakit yang idiopatik, yaitu Crohn disease dan juga ulcerative colitis. Penyebab utamanya masih belum diketahui sepenuhnya, dan studi terkini menyebutkan kejadiannya dipengaruhi oleh genetik, imun, dan faktor lingkungan serta mikroba.
Pada pendiagnosisan, dalam hal imaging, modalitas imaging sangat berperan penting dalam IBD dalam monitoring perjalanan penyakit, mengetahui keterlibatan usus halus, dan identifikasi komplikasi. Tidak ada modalitas imaging yang sempurna. Semua modalitas imaging memiliki peran dalam evaluasi IBD. Peran seorang klinisilah yang sangat berperan untuk menghitung keuntungan dan kerugian dari modalitas tersebut berdasarkan kondisi masing-masing pasien. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.